Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Teknologi Energi Terbarukan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 2 kami yang berjudul Pemilihan Teknologi PLTSA di Kota Yogyakarta pada studi kasus TPA Piungan, Yogyakarta. Nah, untuk anggota kelompok kami, di sini ada Arinita Patricia dengan NIM 13201012, Rajwa Adiatma 13211053, Raudiatu Zahra Putri 13211055, Syifa Syafana dengan NIM 13211065, dan yang terakhir ada Fania Anggraini dengan NIM 13211068. Nah, Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota wisata dengan para wisatawan yang setiap hari semakin meningkat, sehingga pada kota Yogyakarta ini mereka memiliki permasalahan dalam hal persampahan. Nah, sampah kota Yogyakarta itu diangkut menuju ke TPA Piungan. Namun, saat ini TPA Piungan sudah mengalami ketersediaan lahan yang terbatas, sehingga jumlah sampah yang masuk setiap hari tidak terbatas. Oleh karena itu, sangat berpotensi untuk dibangun PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, gunanya PLTSA itu untuk mereduksi volume sampah di TPA Piungan dengan menggunakan metode grid analysis. Pemilihan teknologi PLTSA menggunakan metode grid analysis selalu mempertimbangkan karakteristik sampah, luas area TPA, potensi timbunan sampah harian, efisiensi proses, dan reduksi volume sampah. Adapun pilihan teknologi yang tersedia antara lain insinerator, pirolisis atau gasifikasi, hidrotermal, anaerobic digestion, dan juga landfill. Nah, berdasarkan data primer dan sekunder, pada masa sampah Kota Yogyakarta yang masuk ke TPA Piungan Mei 2018 sampai April 2019, jika di rata-rata itu mencapai 536 ton per hari. Nah, listrik yang dihasilkan oleh PLTSA itu dapat mereduksi volume sampah di TPA Piungan. Selain itu, teknologi PLTSA tentu ada pilihannya sesuai dengan karakteristik sampah di TPA Piungan. Oke, kemudian pertimbangan penilaian sesungguhnya setiap faktor. Yang pertama ada faktor penilaian teknologi. Kemudian ada sampah masuk dalam satuan ton, luas area TPA dalam 1 ton hektar, efisiensi proses, kemudian ada reduksi volume sampah. Kemudian untuk penilaian teknologi di thermal itu ada insinerator, pirolisis atau gasifikasi, kemudian ada hidrotermal. Sampah yang masuk pada ketiga ini yaitu sama sekitar 536 ton. Luas area TPA-nya juga sama sekitar 16 hektar. Kemudian untuk efisiensi proses pada insinerator yaitu cepat sekali, efisiensi proses pada pirolisis atau gasifikasi yaitu sedang, efisiensi proses pada hidrotermal cepat sekali. Reduksi sampahnya pada insinerator lebih dari 100 ton per hari, pada pirolisis atau gasifikasi yaitu 21 sampai 30 ton per hari. Kemudian untuk hidrotermal yaitu 50 sampai 100 ton per hari. Kemudian penilaian teknologi yang kedua adalah biokimia, antara lain adalah anaerobic digestion dan landfill. Sampah yang masuk sama yaitu 536 ton, luas area TPA-nya 16 hektar. Kemudian untuk efisiensi proses anaerobic digestion itu lambat sekali. Kemudian efisiensi proses di landfill itu lambat. Untuk reduksi volume sampahnya di anaerobic digestion yaitu kurang dari 10 ton per hari. Untuk di landfill yaitu 10 sampai 20 ton per hari. Next. Oke, baik. Lanjut ke tabel selanjutnya. Oh ya, sebelum lanjut ke tabel sebelumnya, saya mau menjelaskan terlebih dahulu bahwa untuk perhitungan konversi energi ini menggunakan metode grid analysis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi untuk langkah pertama, itu daftarkan semua pilihan-pilihan yang sudah direkomendasikan pada label baris dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pada label kolom. Dan beri nilai pada masing-masing kolom pilihan dengan nilai yang sebenarnya. Nah, itu eh, ada di tabel sebelumnya. Nah, ini. Jadi untuk seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk insinerator itu cepat sekali, sedang, cepat sekali, lambat. Ini juga. Nah, kemudian di tabel selanjutnya, itu beri masing-masing nilai pada kolom tabel dengan opsi nilai dari 1 yang paling rendah sampai yang tertinggi yaitu angka 5. Dan perhatikan bahwa setiap kolom ini tidak harus memiliki skor yang berbeda untuk masing-masing pilihan.
Jika tidak satupun dari pilihan yang baik untuk faktor tertentu dalam suatu keputusan, maka pilihan tersebut bisa bernilai 0. Nah, seperti yang ada di tabel ini. Nah, untuk sampah masuk dan luas area TPA-nya, ini kita asumsikan dengan nilai tertinggi yaitu 5. Kemudian untuk efisiensi proses, nah angka-angka ini didapatkan di tabel sebelumnya. Nah, untuk efisiensi proses di insenerator itu cepat sekali sehingga mendapatkan peringkat 5. Kemudian untuk pirolisis, karena efisiensi prosesnya itu sedang, berarti di tengah-tengah, maka nilainya 3. Kemudian untuk hidrotermal, cepat sekali sama dengan insinerator mendapatkan nilai tertinggi yaitu 5. Kemudian untuk anaerobic digestion, karena efisiensi prosesnya itu lambat sekali, maka mendapatkan nilai terendah yaitu 1. Dan untuk landfill mendapatkan efisiensi prosesnya lambat sehingga mendapatkan nilai 2. Nah, begitupun dengan reduksi volume sampah. Karena di insenerator ini, reduksi volume sampahnya lebih dari 100 ton per hari, sehingga mendapatkan nilai tertinggi yaitu 5. Kemudian untuk pirosis atau gasifikasi ini, reduksi volume sampahnya 21 hingga 30 ton per hari, maka mendapatkan nilai 3. Kemudian untuk hidrotermal, karena mereduksi volume sampah 50-100 ton per hari, sehingga mendapatkan nilai 4. Kemudian untuk anaerobic digestion, karena mereduksi volume sampah sangat sedikit, yaitu kurang dari 10 ton per hari, mendapatkan nilai terendah yaitu 1. Dan kemudian untuk landfill, reduksi volume sampahnya 10-20 ton per hari, maka mendapatkan nilai 2. Nah, untuk penilaian weighting factor ini, semakin besar nilai weighting factor, maka semakin besar pengaruhnya dalam hal pertimbangan yang efeknya akan diteruskan pada pengambilan keputusan. Nah, untuk penilaian weighting factor ini merupakan langkah ketiga, yaitu berikan weighting factor dengan nilai tertentu untuk setiap faktor-faktor yang dipertimbangkan dari beberapa kolom. Nah, dari literatur ditemukan angka-angka sebagai berikut. Untuk sampah masuknya ini dan luas area TP-nya ini sama dengan tabel sebelumnya yaitu 5. Kemudian untuk efisiensi proses ini diambil nilai tengah yaitu 3 dan reduksi volume sampah diambil dengan nilai tertinggi yaitu 5. Selanjutnya di sini ada hasil perhitungan perkalian antara faktor norma dengan weighting factor. Nah, dari nilai yang ada di tabel ini, kemudian dijumlahkan untuk nilai masing-masing jenis teknologi. Yang pertama ada teknologi insenerator, mendapatkan nilai 90. Yang kedua ada pirolisis atau gasifikasi, yaitu 74. Yang ketiga ada hidrotermal dengan nilai 85. Yang keempat ada anaerobic digestion dengan nilai 58 dan ada landfill dengan nilai 66. Nah, berdasarkan dari hasil perhitungan nilai perjumlahan masing-masing teknologi ini, maka teknologi yang tepat untuk TPA ini adalah teknologi insenerator. Baik, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari teknologi insenerator ini sendiri, yang dimana untuk sampah yang sesuai untuk teknologi itu adalah semua jenis sampah, dan kelebihannya itu dapat mengurangi volume sampah hingga 80%, mengurangi massa sampah hingga 70%, sebagian besar sampah padat kota bisa diolah, dan pengaturan mudah dan perawatannya juga cepat. Tetapi kekurangan dari teknologi insenerator ini ialah yang pertama itu ada polusi udara, baru juga ada melepaskan dioksin, modalnya cukup besar, penolakan publik, dan bisa menghasilkan limbah padat berbahaya seperti sludge. Dan kesimpulannya dari presentasi kali ini ialah berdasarkan perhitungan konversi energi dengan metode grid analysis yang telah dilakukan, maka teknologi yang tepat untuk sesuai dengan perhitungan tersebut ialah teknologi insenerator, dan berdasarkan perhitungan konversi energi dari EBTKE, Kementerian ESDM, bahwa massa sampah Kota Yogyakarta mampu menghasilkan potensi energi listrik sebesar 25 MW dengan teknologi insenerator ini. Dan berikut adalah referensi yang kami dapatkan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.